Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Dr. Kori Yohana MM selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Zani Putri dari Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu kasus tentang pendidikan, yaitu problematika guru terhadap penguasaan teknologi dan informasi atau TIK dalam pembelajaran. Yang pertama ada latar belakang. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih yang melatar belakangi terjadinya permasalahan guru terhadap penguasaan TIK dalam pembelajaran. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK pada saat ini telah berkembang pesat. Perkembangan TIK ini tidak hanya berdampak pada satu bidang saja, namun berdampak pada seluruh bidang. Salah satunya bidang pendidikan. Bidang pendidikan harus menggunakan metode yang tepat dalam mengimplementasikan teknologi agar terus memperbarui sesuai era pada saat ini. Yang kedua, pembaruan dalam pendidikan yang melibatkan TIK untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan sistem pembelajaran. Komponen yang ada dalam pendidikan yaitu peserta didik dan pendidik harus mengikuti dalam pembelajaran berlangsung. Namun, bagi guru khususnya, mengajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi masih sulit untuk menguasainya tersebut. Padahal, saat pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dapat memudahkan pekerjaan. Yang ketiga, kurangnya kompetisi guru dalam dunia iptek yang akan mempengaruhi profesionalitas keguruannya. Kualitas guru yang gagap akan teknologi tidak akan mampu menanamkan daya kritis kepada muridnya untuk menjadi manusia revolusioner, sehingga mereka terhambat untuk menggali potensi dirinya. Yang keempat, adaptasi TIK oleh guru belum maksimal dan masih banyak yang belum dapat mengoperasikan perangkat komputer dengan baik. Jangankan komputer, menggunakan smartphone saja terkadang masih kesulitan nih. Padahal di era sekarang ini, guru harus mampu menggunakan teknologi dalam pembelajarannya. Lalu, apa saja sih contoh permasalahan yang terjadi terkait guru yang belum menguasai TIK? Simak ya. Yang pertama, kendala guru memanfaatkan komputer sebagai media pembelajaran. Pengoperasian komputer untuk media pembelajaran terkadang masih menjadi kendala guru karena harus mengetahui langkah-langkahnya. Lalu, masih adanya guru yang mempunyai pemikiran ribet dan lebih memilih menjelaskan secara langsung. Yang kedua, itu kendala guru menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Kendala yang terjadi di sini biasanya itu penyesuaian materi dengan desain agar kontras dan membuat tertarik siswa untuk belajar. Yang ketiga, penggunaan InFocus sebagai media pembelajaran. Untuk menggunakan InFocus ini, biasanya harus dihubungkan menggunakan kabel dan disetting di laptop. Kendala yang biasa dihadapi di sini itu untuk memasangkan dan menghubungkan. Selain itu, adanya pemadaman listrik menjadi kendala bagi guru untuk menampilkan materi. Dan yang terakhir yaitu keempat, kendala guru menggunakan internet dalam mencari bahan pembelajaran. Salah satu kendalanya yaitu dalam memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran, guru mengalami kesulitan dalam mendownload media serta layanan internet yang lambat. Internet yang tidak stabil bisa menjadi kendala, apalagi saat mendownload suatu materi yang memakan kuota internet. Kemudian, kita akan membahas lebih dalam terkait problematika guru terhadap penguasaan teknologi dan informasi atau TIK dalam pembelajaran. Pembahasan pertama yaitu bagaimana sih guru gagap teknologi dalam pembelajaran? Gagap teknologi sama halnya dengan seseorang yang tidak pandai mengoperasikan teknologi secara baik, karena hal ini disebabkan ketidaktahuan dengan kemajuan teknologi yang ada. Darmawan 2013 dalam berbagai hasil penelitian dan tulisan melansir ada sekitar 70-90% guru dalam pemanfaatan kemajuan TIK dalam proses pembelajaran dan kegiatan lain dianggap masih gagap teknologi. Jika kondisi ini benar-benar terjadi, sangat mengkhawatirkan ya.
Betapa tidak, di tengah munculnya pembelajaran interaktif atau e-learning yang harus melibatkan guru-guru dalam bidang studi apapun, guru belum mengerti sama sekali dengan pengaplikasian TIK dalam pengajarannya. Ditambah, saat munculnya pandemi COVID-19, seorang guru mau tidak mau harus mengaplikasikan TIK dalam mengajar, karena semua pembelajaran dilakukan di rumah. Mengutip data Ikatan Guru Indonesia atau IGI, Lestari Mordijat, Wakil Ketua MPR mengungkapkan, berdasarkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan 3 bulan terakhir, tercatat 60% guru memiliki kemampuan yang sangat buruk dalam penggunaan teknologi informasi saat mengajar. Akibat kurangnya pemahaman terhadap IT, terpaksa guru hanya memberi buku untuk dibaca, memberikan tugas untuk dikerjakan. Yang penting, anak-anaknya tetap belajar dari rumah dan tidak menganggur. Pembahasan selanjutnya, ada faktor penyebab penguasaan TIK masih rendah oleh guru. Yang pertama, menurut Nicolopoulou dan Gialamas, pengelompokan tantangan penggunaan TIK dalam proses pembelajaran terdiri dari 3 aspek, yaitu yang ke-1, dukungan yang masih kurang, kedua, kurangnya kepercayaan, dan yang terakhir, kurangnya sarana dan prasarana di sekolah. Dan menurut Agung, ada beberapa faktor yang menjadikan guru masih gagap dalam teknologi. Yang pertama itu lokasi. Daerah di Indonesia itu masih luas, masih banyak daerah terpencil dan aksesnya masih terbatas. Jadi itu akan menghambat penyebaran guru dalam menggunakan teknologi. Yang kedua itu kesadaran masih rendah. Guru masih belum memahami arti penting teknologi dalam menunjang mengajar dan menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir, kesempatan dan peluang tidak ada. Masih banyak guru yang belum memiliki kesempatan untuk belajar dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pembahasan selanjutnya, peran berbagai pihak dalam meningkatkan kompetensi guru. Yang pertama, peran pemerintah atau dinas pendidikan. Misalnya melakukan pelatihan atau diklat baik secara offline maupun online. Penyediaan berbagai infrastruktur penunjang, pengembangan TK, dan juga melakukan kegiatan motivasi bagi para guru untuk tidak menyerah dan semangat untuk terus mempelajarinya. Ada 3 tahap yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelatihan. Yang pertama, penentuan kebutuhan pelatihan. Yang kedua, mendesain program pelatihan. Dan yang terakhir, evaluasi efektivitas program pelatihan. Yang kedua, peran guru dan organisasi profesi guru. Contohnya itu organisasi di bidang guru, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, bisa menjadi sebuah wadah dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dalam menunjang peningkatan kemampuan guru seperti mengadakan seminar, workshop, dan lomba. Selain itu, perlunya kolaborasi antar guru dari berbagai sekolah dalam meningkatkan penguasaan TIK. Dan yang terakhir ada peran sekolah. Peran kepala sekolah bisa diharapkan dapat meningkatkan penguasaan TIK guru melalui penerapan berbagai kebijakan memfasilitasi guru, memberikan motivasi secara berkala, dan juga melakukan pemantauan. Kemudian, solusi mengatasi hambatan guru dalam menguasai TIK. Dalam mengatasi problematika guru dalam menguasai teknologi, ada beberapa hal yang dapat diterapkan. Pertama, mengirim guru untuk mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, dan workshop mengenai TIK. Yang kedua, mengadakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi mengenai TIK bagi seluruh guru dengan mendatangkan narasumber yang kompeten di bidang TIK. Yang ketiga, mendorong guru untuk melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan sebagaimana ditentukan pemerintah. Yang keempat, melengkapi berbagai sarana dan media yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Yang kelima, mengadakan studi banding ke sekolah lain yang dipandang lebih maju. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan TIK, diharapkan guru akan dapat mencapai target kompetensi dalam penguasaan TIK, baik itu berupa internet, software, sistem administrasi pendidikan, notebook, dan LCD proyektor dalam dunia pendidikan. Untuk saat ini adalah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam bidang pendidikan untuk mencetak generasi yang handal dan memiliki daya saing global. Oleh karena itu, guru di era sekarang dituntut harus menguasai TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Itu dia penjelasan materi terkait kasus problematika guru terhadap penguasaan teknologi dan informasi atau TIK dalam pembelajaran. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan yang sudah disampaikan oleh saya yaitu teknologi informasi dan teknologi yang telah mempengaruhi semua bidang termasuk pendidikan. Hal ini, guru harus melakukan penyesuaian dan mengikuti perkembangan yang ada dalam proses pengajaran. Masih banyaknya guru yang gagap akan teknologi harus menjadi perhatian bagi berbagai pihak. Upaya peningkatan kualitas kompetensi guru melalui pemanfaatan TIK hendak dilaksanakan menyeluruh. Karena era digital saat ini, guru dituntut untuk menguasai TIK. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.